Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, dan yang kami hormati Bapak Muhammad Husnan MSOS selaku asisten dosen. Dan tak lupa teman-teman A4 Public Speaking yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Alamsyah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Mitet Maulana. Baik, langsung saja, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke dalam materi. Next, Mas Diki. Baik, judul yang kita ambil kali ini adalah berpidato persuasif, berpikir atau berargumen dengan audiens Anda. Next, Mas Diki. Yang pertama adalah bagaimana orang memproses pesan persuasif. Elaboration Likelihood Model atau disingkat ILM. Jadi teori ini dapat digunakan si pembicara untuk mengembangkan pidato persuasif yang akan berpengaruh terhadap audiens. Richard Petty dan John Cacioppo mengembangkan sebuah model yang menjelaskan seberapa mungkin orang akan menghabiskan waktu untuk mengevaluasi informasi seperti argumen yang mereka dengar dalam sebuah pidato dengan cara yang mendalam, menggunakan keterampilan berpikir kritis daripada memproses informasi dengan cara yang lebih sederhana atau kurang kritis. Pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku audiens. Jadi model ILM ini menggambarkan bagaimana audiens memproses pesan persuasif. Next, Mas Diki. Selanjutnya, Elaboration Likelihood Model ILM ini dibagi menjadi dua jalur utama yang dapat diambil oleh seseorang saat menerima pesan persuasif. Yang pertama adalah jalur sentral, dan yang kedua adalah jalur perifer. Jalur sentral melibatkan pemikiran yang mendalam dan cermat terhadap pesan persuasif. Ketika seseorang menggunakan jalur sentral, mereka cenderung mempertimbangkan argumen-argumen yang disajikan oleh pembicara dengan teliti. Mereka akan mengevaluasi bukti dan kebenaran informasi yang diberikan. Di sini saya mengambil contoh seorang dokter atau seseorang yang mempunyai latar belakang tenaga medis. Mereka berbicara di depan umum bahwa ganja harus dilegalisasikan ke dalam dunia medis dengan alasan ganja dapat menjadi obat dan meringankan gejala penyakit kronis seperti itu. Sedangkan proses seseorang yang memilih jalur sentral akan tidak langsung menyetujui dengan hal tersebut. Mereka akan mempertimbangkan dan mencari bukti dan kebenaran informasi yang diberikan. Mereka akan selalu mengevaluasi dan mencari referensi-referensi yang jelas. Dan yang kedua adalah jalur perifer, yakni pendekatan yang menggunakan petunjuk sederhana seperti cepat menilai kredibilitas pembicara atau mengandalkan insting untuk mengetahui bagaimana pendengar merespon pesan tersebut, seperti bergantung pada faktor-faktor si pembicara seperti gaya bahasa dan lain-lain. Contohnya adalah ada seorang selebriti terkenal. Beliau tidak mempunyai latar belakang medis atau dokter. Beliau menyetujui apabila berbicara di depan umum apabila ganja itu dilegalisasikan. Sedangkan proses orang yang memilih jalur perifer akan mungkin langsung terpengaruh karena mereka melihat dari segi selebriti, tidak melihat dari apa yang disampaikan selebriti tersebut. Next, Mas Diki. Selanjutnya ada membangun tujuan pidato persuasif. Langkah awal dalam mempersiapkan pidato persuasif adalah menetapkan tujuan pidato dengan mempertimbangkan sikap audiens terhadap topik yang dibawakan. Dengan memahami bagaimana pendengar merespon topik tersebut, kita dapat merumuskan tujuan pidato persuasif yang lebih efektif.
Next Mas Diki. Selanjutnya, menyesuaikan tujuan persuasif Anda dengan sikap awal audiens. Di sini terdapat 3 sikap awal audiens. Yang pertama adalah sikap menentang, yang kedua tidak memiliki pendapat, dan yang ketiga adalah setuju. Jadi, yang pertama, sikap menentang. Ketika kita berhadapan dengan audiens yang menentang, bahkan sangat menentang, dan tidak gampang untuk mempengaruhi atau mengubah sikap mereka sepenuhnya dalam hanya satu pidato singkat. Di sini kita harus mencari perubahan bertahap dengan menggerakkan mereka sedikit demi sedikit menuju pandangan kita, dengan memulai memahami keberatan, pernyataan, dan kritik mereka. Lalu bentuk pidato kita sesuai dengan informasi-informasi tersebut. Contohnya, dengan tujuan awal meyakinkan audiens untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Selanjutnya, sikap audiens menentang ide tersebut dengan argumen bahwa plastik itu murah dan nyaman dibawa. Selanjutnya, tujuan yang harus kita reformulasi adalah meyakinkan audiens bahwa mengurangi penggunaan plastik adalah langkah positif menjaga lingkungan. Selanjutnya adalah pendekatan persuasif. Kita harus memperkenalkan konsep pengurangan plastik dan memberikan data dan fakta dampak negatif dari sampah plastik. Yang kedua adalah tidak memiliki pendapat. Di sini tidak memiliki pendapat dibagi menjadi 3 sikap netral, yakni yang pertama mungkin tidak terinformasi, yang kedua adalah netral, dan yang ketiga apatis, tidak tertarik. Jika mereka tidak terinformasi, kita harus memberikan informasi dasar yang diperlukan untuk membentuk pendapat. Jika netral tanpa pendapat yang jelas, kita harus fokus pada penyajian alasan dan bukti yang kuat. Jika mereka apatis atau tidak tertarik, cobalah untuk membangkitkan minat mereka atau dengan menautkan relevansi sepanjang pidato untuk menarik audiens, seperti itu. Dan yang ketiga adalah setuju. Jika audiens sangat setuju dengan topik yang kita bawakan, kita harus mempertimbangkan tujuan pidato yang membangun rasa percaya mereka untuk bertindak sesuai apa yang kita sampaikan. Contohnya adalah jika topiknya kurangi penggunaan plastik dan sebagian besar audiens setuju dengan hal tersebut, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana caranya agar audiens bertindak secara nyata mengurangi penggunaan plastik. Next Mas Diki. Merumuskan tujuan pidato persuasif sebagai proposisi. Dalam pidato persuasif, tujuan spesifik dinyatakan sebagai proposisi. Sebuah proposisi adalah kalimat deklaratif yang dengan jelas menunjukkan posisi tentang topik yang akan diadvokasi oleh pembicara. Dari proposisi tersebut, kita tahu bahwa pembicara akan menyajikan argumen, alasan, dan bukti untuk membuktikan kebenaran proposisi tersebut. Di sini saya mengambil contoh. Saya ingin meyakinkan audiens saya bahwa merokok menyebabkan kanker. Jika hanya di dalam pidato informatif, tujuan terpenuhi jika audiens memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh pembicara. Tetapi kalau dalam pidato persuasif, audiens tidak hanya harus paham dan ingat, tetapi juga harus menerima apa yang disampaikan pembicara sebagai kebenaran, mempercayai bahkan sampai mengambil tindakan. Next Mas Diki. Di sini ada 3 jenis tujuan persuasif utama, dinyatakan sebagai yang pertama proposisi fakta, yang kedua proposisi nilai, dan yang ketiga adalah proposisi kebijakan. Yang pertama adalah proposisi fakta atau pernyataan yang dirancang untuk meyakinkan audiens bahwa sesuatu ada atau tidak ada, terjadi atau tidak terjadi, benar atau tidak benar, tentang suatu yang tidak diketahui tapi dapat diperdebatkan sebagai kebenaran, seperti itu. Sebagai contohnya, saya di sini mengambil contoh, apakah Irjen Pol Sambo bertindak sendirian ketika membunuh Brigadir Yosua Huta Barat? Ini adalah hal yang bisa diperdebatkan secara berlanjut. Proposisi fakta dapat berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contohnya adalah masa lalu.
Verdi Sambo dibantu oleh Rizky Rizal dan Richard Eliezer dalam motif pembunuhan. Selanjutnya contoh masa kini. Saya ingin meyakinkan audiens bahwa merokok menyebabkan kanker. Selanjutnya adalah contoh masa depan. Berkat internet, buku bertinta akan hilang pada masanya. Itu adalah contoh-contohnya. Yang kedua adalah proposisi nilai. Proposisi nilai adalah pernyataan yang dirancang untuk meyakinkan audiens tentang nilai-nilai tertentu, baik, buruk, diinginkan, atau tidak diinginkan, adil, tidak adil, dan sebagainya. Contohnya adalah saya ingin meyakinkan audiens bahwa diet rendah lemak sebenarnya lebih baik daripada diet bebas lemak. Itu adalah contoh proposisi nilai. Dan yang ketiga adalah proposisi kebijakan. Proposisi kebijakan adalah pernyataan yang ditunjukkan untuk meyakinkan audiens bahwa langkah-langkah tertentu seharusnya diambil, seperti lakukan atau tidak dilakukan, harus atau tidak harus, wajib atau tidak boleh. Contohnya adalah saya ingin audiens saya percaya bahwa mengurangi penggunaan kantong plastik seharusnya diterapkan di Indonesia. Baik, itu adalah contoh proposisi-proposisi. Next, Mas Diki. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alasan yang baik dan bukti yang kuat. Setelah mengidentifikasi tujuan spesifik, selanjutnya akan menggunakan penelitian yang telah didapatkan untuk membantu memilih poin-poin utama di dalam pidato. Dalam pidato persuasif, poin-poin utama adalah alasan-alasan yang mendukung tujuan dan materi pendukungnya adalah bukti yang memperkuat alasan tersebut. Next, Mas Diki. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Diki. Untuk selanjutnya ada mencari alasan untuk digunakan sebagai poin utama. Jadi alasan adalah pernyataan poin utama yang merangkum beberapa bukti terkait dan menunjukkan mengapa kita itu seharusnya percaya atau melakukan sesuatu tersebut. Jadi pastinya ketika kita ingin percaya atau melakukan sesuatu yang kita lakukan nanti, itu pastinya ada alasan-alasan tertentu yang kita gunakan untuk meyakinkan audiens. Lalu yang selanjutnya adalah memilih bukti untuk mendukung alasan. Nah, meskipun sebuah alasan mungkin terlihat mudah dimengerti, sebagian besar anggota audiens ingin mendengar informasi yang mendukungnya sebelum mereka percaya. Jadi, alasan saja pun itu tidak cukup untuk meyakinkan audiens. Perlu beberapa bukti untuk mendukung audiens itu mendengar informasi yang kita share tadi. Selanjutnya ada pentingnya rasionalisasi. Jadi ketika kita merasionalkan dengan audiens, kita menggunakan proses mental untuk menarik kesimpulan dari informasi faktual, memberikan argumen bagi audiens untuk dipertimbangkan. Oke, next. Selanjutnya ada elemen dasar dari sebuah argumen, ada 3, yaitu ada klaim, dukungan, dan justifikasi. Lalu, yang pertama ada klaim. Klaim adalah suatu kesimpulan yang harus dibuktikan. Nah, misal kita ambil contoh dari mobil Anda membutuhkan penyetelan. Nah, yang didukung oleh pernyataan bukti ini yaitu mobil tersebut pasti terasa kurang bertenaga pada kecepatan rendah dan mobil tersebut sering mati di lampu merah. Namun setiap pernyataan tersebut juga merupakan klaim yang harus didukung oleh bukti jika ingin diterima dan valid sebagai dukungan untuk klaim yang lebih besar, yaitu mobil membutuhkan penyetelan. Selanjutnya ada dukungan. Nah, dukungan dapat diberikan untuk sebuah klaim dengan alasan atau bukti termasuk fakta, opini, pengalaman, dan pengamatan yang mendukung alasan tersebut. Lalu yang ketiga ada justifikasi. Justifikasi adalah pernyataan logis yang menghubungkan dukungan dengan klaim. Terkadang justifikasi dari sebuah argumen diucapkan secara verbal, tetapi kadang-kadang itu hanya tersirat. Oke, next. Selanjutnya ada jenis dan uji argumen. Nah, jenis dan uji argumen ini adalah suatu argumen selalu mencakup klaim dan dukungan. Hubungan logis yang berbeda dapat ada antara klaim dan dukungan yang mendasarinya.
Ada 5 jenis uji argumen. Yang pertama yaitu berdebat dengan contoh, yang kedua ada berargumen dari analogi, dan yang ketiga ada berdebat dengan sebab akibat, dan yang keempat ada berdebat berdasarkan tanda, yang kelima ada menggabungkan argumen dalam pidato. Nah, yang pertama yaitu berdebat dengan contoh. Berdebat dengan contoh ini kita menggunakan argumen dari contoh kita, pernyataan, dukungan yang kita gunakan adalah contoh dari klaim yang kita buat. Untuk hampir setiap topik mudah untuk menumbuhkan contoh-contoh. Jadi kita kemungkinan besar akan menggunakan argumen dari contoh cukup sering. Selanjutnya ada berargumen dari analogi. Nah, berargumen dari analogi ini, kita berargumen dari analogi ketika kita mendukung sebuah klaim dengan satu contoh yang dapat dibandingkan yang begitu mirip dengan subjek klaim sehingga menjadi bukti yang kuat. Selanjutnya ada berdebat dengan sebab akibat. Nah, berdebat dengan sebab akibat ini yaitu kita menggunakan argumen dari sebab akibat kita mendukung klaim dengan mengutip peristiwa yang telah terjadi yang menghasilkan klaim tersebut. Penalaran dari sebab akibat menyatakan bahwa satu atau lebih peristiwa yang dikutip selalu atau hampir selalu menyebabkan, mengarahkan, atau menciptakan atau mencegah efek atau serangkaian efek yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada berdebat berdasarkan tanda, yaitu yang dimaksud ini adalah jika kejadian, karakteristik, atau suatu tertentu selalu atau biasanya menyertai sesuatu kejadian, karakteristik, atau situasi tersebut disebut sebagai tanda. Kita berargumen dari tanda ketika kita mendukung klaim dengan menyediakan bukti bahwa kejadian yang menjadi tanda klaim telah terjadi. Selanjutnya ada menggabungkan argumen dalam pidato, yaitu sebuah pidato yang efektif biasanya berisi beberapa alasan yang didasarkan pada berbagai jenis argumen. Oke, selanjutnya ada menghindari kesalahan berpikir. Yang pertama ada kesimpulan yang terlalu cepat, yang kedua ada penyebab palsu, yang ketiga baik ini atau itu, dan yang keempat ada manusia jerami. Nah, menghindari kesalahan berpikir ini pada saat kita mengembangkan alasan-alasan dan argumen yang akan kita buat, kita harus memeriksa apakah penalaran kita sesuai dengan situasi tertentu. Ini akan memungkinkan kita menghindari kesalahan dalam penalaran. Yang selanjutnya ada kesimpulan yang terlalu cepat. Yang pertama, kesimpulan yang terlalu cepat adalah sebuah kesalahan penalaran yang menyajikan generalisasi yang tidak didukung dengan bukti atau hanya didukung dengan satu contoh lemah. Selanjutnya ada penyebab palsu, yaitu kesalahan sebab palsu terjadi ketika penyebab yang diduga tidak terkait dengan atau tidak menghasilkan efek tersebut. Selanjutnya ada baik ini atau itu, yaitu sebuah kesalahan either or adalah argumen bahwa hanya ada dua alternatif, padahal alternatif lain juga ada banyak. Kasus seperti itu adalah penyederhanaan berlebihan dari isu yang kompleks. Selanjutnya ada manusia jerami. Manusia jerami ini, argumen manusia jerami terjadi ketika pembicara melemahkan posisi lawan dengan cara menyalahartikan dengan cara tertentu dan kemudian menyerang posisi yang lebih lemah manusia jerami tersebut. Oke, selanjutnya ada model organisasi untuk pidato persuasif. Pola organisasi yang paling umum untuk menyusun pidato persuasif adalah pernyataan alasan, keunggulan kooperatif, pembunuhan kriteria, refutatif, pemecahan masalah, penyebab pemecahan masalah, dan urutan yang memotivasi. Oke, yang selanjutnya ada pola pernyataan alasan. Jadi pola pernyataan alasan ini adalah bentuk organisasi persuasif yang digunakan untuk membuktikan proposisi fakta di mana kita menyajikan alasan-alasan terbaik yang didukung dengan cara yang bermakna. Selanjutnya ada yang pertama yaitu pola keunggulan komparatif. Pola keunggulan komparatif adalah menunjukkan bahwa salah satu dari dua atau lebih alternatif yang mungkin termasuk status quo adalah yang terbaik. Jadi kita itu menunjukkan bahwa keuntungan dari alternatif kita melebihi kerugiannya dan bahwa keunggulannya melebihi keunggulan dari pilihan lainnya. Selanjutnya ada model kriteria kepuasan. Model kriteria kepuasan ini
yaitu pola organisasian, kepuasan kriteria suatu organisasi tidak langsung yang mencari persetujuan audiens terhadap kriteria yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi suatu proposisi tertentu, dan kemudian menunjukkan bagaimana proposisi tersebut memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya ada pola sanggahan, yaitu pola refutatif membantu kita mengorganisir poin-poin utama kita sehingga kita membujuk dengan menantang argumen lawan dan memperkuat argumen kita sendiri. Pola ini sangat berguna ketika audiens sasaran menentang posisi kita. Oke, selanjutnya sudah selesai. Thank you, Bri. Baik, terima kasih atas perhatian dari awal sampai akhirnya presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.